Ya, kalau boleh saya ibaratkan, PKS dan PKB ini kan ibarat air dan minyak. Jadi keduanya ini susah untuk menyatu. Nah, kalaupun ada yang bisa menyatu, sebagian kecil itu kan di kalangan atasnya saja, di kalangan elitnya saja. Jadi kalau bicara soal akar rumput, ya mayoritas masih belum bisa menerima Anies Baswedan dan PKS. Dan kalau dilihat berdasarkan hasil beberapa lembaga survei, mayoritas pemilih PKB itu adalah mendukung sosok Ganjar Pranowo. Nah, jadi itulah alasan mengapa elektabilitas Anies Baswedan dan Caimin justru semakin merosot pasca deklarasi sebagai capres dan cawapres. Dan dari semua ini, maka saya dapat menyimpulkan kemungkinan besar pasangan Anies dan Caimin ini akan tersingkir di putaran pertama. Ya, selamat malam dan jumpa lagi di konten saya. Banyak publik yang heran ketika melihat hasil survei terbaru yang dirilis oleh SMRC. Jadi ya, rata-rata mereka ini mengatakan, kok hasil survei pasangan Anies Caimin ini semakin jeblok ya? Ya, begitulah perbincangan yang terjadi di banyak media sosial. Nah, di lain sisi, banyak juga publik yang mempertanyakan sikap Prabowo Subianto mengenai komitmennya dalam hal melawan korupsi. Jadi ketika di acara Pondok Pesantren Ora Aji beberapa hari yang lalu, Prabowo Subianto dalam pidatonya ini membolehkan masyarakat untuk menerima uang terkait serangan fajar. Lah, ini kan parah sekali, bener gak? Nah, pertanyaannya kemudian adalah, bukankah perilaku itu tidak dibenarkan? Dan kalau itu dilakukan, bukankah masyarakat nanti justru tidak akan mendapatkan pendidikan politik yang baik? Nah, ini kan parah sekali kalau menurut saya. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah ketika money politik itu dibiarkan menjadi tradisi saat kampanye oleh para calon pemimpin, maka saya khawatir bisa jadi ya semua pejabat nanti akan melakukan korupsi. Karena apa? Karena saat proses ingin menjadi pejabat, mereka ini sudah terang-terangan melakukan suap atau money politik demi jabatannya. Nah, itulah yang saya khawatirkan nanti. Ya, bisa dibilang Prabowo Subianto ini sedang memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Dan hal ini justru berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo selama ini. Ya, coba perhatikan saja bagaimana Ganjar Pranowo selama ini selalu konsisten melawan pungli dan korupsi. Tapi Prabowo justru mengajarkan masyarakat untuk menerima suap dari para politisi. Parah sekali kan? Ya, lupakan sajalah soal Prabowo Subianto, memang wataknya seperti itu. Dari dulu Prabowo ini masih belum berubah. Yang dibicarakan selalu itu-itu saja. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwasannya Prabowo Subianto itu sudah berubah, mungkin itu hanya bungkusnya saja. Dan saya masih yakin seyakin-yakinnya Prabowo nanti pasti akan balik pada setelan pabriknya. Nah, baiklah, saya akan membahas mengenai hasil survei SMRC terbaru yang menunjukkan bahwa pasangan Anies Caimin semakin melorot alias terjun bebas. Ya, jadi dari hasil survei yang dilakukan pada tanggal 5-8 September 2023 menunjukkan bahwa pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 16,5%. Bayangkan saja, pasca deklarasi malah elektabilitasnya ini melorot menjadi 16,5%. Lah, ini kan pasti ada yang salah, bener gak? Kalau gak ada yang salah, gak mungkin lah elektabilitasnya ini semakin terjun bebas seperti itu. Kan itu logikanya. Nah, sementara jika dilihat simulasi pasangan Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil, maka elektabilitasnya adalah sebesar 35,4%. Nah, sementara elektabilitas pasangan Prabowo Erick Thohir adalah sebesar 31,7%. Jadi kalau melihat secara keseluruhan dari hasil survei terbaru yang dirilis oleh lembaga survei SMRC, maka pasangan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil masih menduduki posisi paling atas, yaitu dengan elektabilitas sebesar 35,4%. Ya, memang sangat menarik kalau bicara soal dinamika politik jelang pemilu 2024 nanti. Apalagi ketika Demokrat keluar dari koalisi perubahan. Ya, jadi pasca Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan, justru hal tersebut sangat-sangat menguntungkan bagi Partai Demokrat.
Nah, mengapa bisa demikian? Karena bisa dibilang ya, Partai Demokrat saat ini justru menjadi rebutan oleh dua poros koalisi lainnya, yaitu Gerindra dan PDI Perjuangan. Jadi tinggal kita lihat saja nanti apakah Demokrat akan bersama PDI Perjuangan atau Demokrat ini akan bersama dengan Gerindra. Ya, kalau menurut prediksi saya, kemungkinan besar nanti Partai Demokrat akan merapat dengan koalisi PDI Perjuangan. Dan hal ini tentu akan bisa menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia, yaitu tentang rekonsiliasi dua partai yang sama-sama pernah menjadi partai pemenang pemilu 2 periode. Nah, bicara soal pemilu 2024, ada informasi terbaru yang harus kita ketahui bersama. Jadi ya, kemungkinan besar nanti pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden 2024 akan dimajukan atau dipercepat proses pendaftarannya. Ya, kalau yang semula jadwal pendaftaran Capres-Cawapres itu akan dilakukan pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023, maka kemungkinan besar nanti pendaftarannya akan dimajukan pada tanggal 10 hingga 16 Oktober 2023. Nah, jadi kalau dihitung mulai dari sekarang ini, maka sekitar kurang 1 bulan lagi publik akan tahu siapa Capres dan siapa Cawapres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Ya, meskipun kemarin ini sudah ada juga sih yang mendeklarasikan diri sebagai Capres dan Cawapres, namun sayang sekali ternyata hasil surveinya ini justru sangat-sangat mengecewakan. Ya, mereka ini adalah pasangan Anies Baswedan dan Caimin. Jadi pasca melakukan deklarasi di Surabaya beberapa minggu yang lalu ya, hasil survei SMRC ini menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Caimin justru mengalami penurunan. Nah, hal inilah yang kemudian banyak dipertanyakan oleh pendukung Anies Baswedan. Kok bisa ya? Begitu kata mereka. Kasihan sekali mereka ini. Ya, kalau jawaban saya jelas bisa lah. Nah, mengapa saya katakan seperti itu? Karena begini ya, kita semua ini juga sudah tahu lah bahwa basis pemilih Anies Baswedan itu adalah PKS. Nah, sementara pasca Anies dan Caimin ini dideklarasikan sebagai pasangan Capres dan Cawapres, posisi PKS sampai saat ini masih belum jelas. Nah, pertanyaannya adalah apakah PKS nanti akan resmi memberikan dukungan kepada Anies Baswedan atau justru PKS akan merapat ke Prabowo Subianto? Kan itu pertanyaannya, benar gak? Ya, tapi hampir dapat dipastikan PKS kemungkinan besar akan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai Capres di 2024. Dan keputusan tersebut akan disampaikan melalui rapat Majelis Syuro yang dilakukan pada hari ini. Nah, yang perlu diketahui lagi adalah bahwa mayoritas suara PKB ini juga bertentangan dengan Anies Baswedan dan juga PKS. Makanya ya, kalau Anies Baswedan dipasangkan dengan Caimin, maka secara otomatis elektabilitasnya pasti akan melorot. Dan menurut saya semua ini sudah menjadi hukum alam. Ya, kalau boleh saya ibaratkan, PKS dan PKB ini kan ibarat air dan minyak. Jadi keduanya ini susah untuk menyatu. Nah, kalaupun ada yang bisa menyatu, sebagian kecil itu kan di kalangan atasnya saja, di kalangan elitnya saja. Jadi kalau bicara soal akar rumput, ya mayoritas masih belum bisa menerima Anies Baswedan dan PKS. Dan kalau dilihat berdasarkan hasil beberapa lembaga survei, mayoritas pemilih PKB itu adalah mendukung sosok Ganjar Pranowo. Nah, jadi itulah alasan mengapa elektabilitas Anies Baswedan dan Caimin justru semakin merosot pasca deklarasi sebagai Capres dan Cawapres. Dan dari semua ini, maka saya dapat menyimpulkan kemungkinan besar pasangan Anies dan Caimin ini akan tersingkir di putaran pertama. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Yusuf Muhammad, terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.